Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada beberapa materi sebelumnya, kita telah menyelesaikan dua pembahasan utama dari ahkamul kalam atau hukum-hukum seputar kalimat, yaitu pembahasan seputar jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Kita menjelaskan bahwa jumlah fi'liyah adalah kalimat yang dimulai dengan fi'il atau kata kerja yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il, kata kerja, dan fa'il, subjek atau pelaku dari perbuatan tersebut atau kata kerja tersebut. Atau terdiri dari fi'il dan naib fa'il, kata kerja dan pengganti fa'il untuk kata kerja yang pasif. Lalu fa'il dan naib fa'il ini selalu mendapatkan hukum rafa'. Adapun jumlah ismiyah adalah kalimat yang dimulai dengan isim yang terdiri dari mubtada dan khabar. Mubtada sebagai subjek, adapun khabar maka dia adalah kabar dari mubtada tersebut, atau dalam bahasa kita dikenal dengan istilah predikat. Lalu mubtada dan khabar selalu mendapatkan hukum rafa', sebagaimana fa'il dan naib fa'il. Kemudian kita juga telah membahas tentang kana dan inna beserta saudara-saudaranya, yang mana kana dan inna ini masuk ke dalam jumlah ismiyah dan merubah hukumnya. Sehingga pada dua pembahasan utama tersebut dapat disimpulkan bahwa fa'il, naib fa'il, mubtada, khabar, isim kana, dan khabar inna adalah kata-kata yang pasti selalu mendapatkan hukum rafa'. Kata-kata yang pasti selalu mendapatkan hukum rafa'. Fa'il, naib fa'il, mubtada, khabar, isim kana, dan khabar inna adalah kata-kata yang pasti selalu mendapatkan hukum rafa'. Jika mu'rab, dia marfu', dan jika mabni, maka disebut fi mahalli raf'in. Ikhwan dan akhwat sekalian, azani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan kali ini, kita akan masuk pada pembahasan yang ketiga dari ahkamul kalam, yaitu pembahasan tentang penyempurna dari jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Penyempurna dari jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Dan pada bagian ini, ada 3 pembahasan utama yang akan kita pelajari. Yang pertama, tentang al-mansubat, pembahasan tentang isim-isim yang selalu mendapatkan hukum nasab, isim-isim yang mansub. Kemudian yang kedua, al-majrurat, pembahasan tentang isim-isim yang harus selalu mendapatkan hukum jar, selalu majrur. Dan yang ketiga, tawabi', yaitu kata-kata yang tidak memiliki hukum i'rab pasti, namun dia akan selalu mengikuti i'rab kata sebelumnya. Ikhwan dan akhwat sekalian, azani Allah wa iyyakum. Bagian pertama, kata-kata yang selalu mendapatkan hukum nasab atau al-mansubat. Kata-kata yang pasti mendapatkan hukum nasab ada 11. 2 di antaranya telah kita pelajari, yaitu khabar kana dan isim inna. Kana Muhammadun ustadzan. Ustadzan khabar kana mansub. Inna Muhammadan ustadzun. Muhammadan isim inna mansub. Nah, 2 hal itu telah kita pelajari. Adapun isim-isim mansub yang lain, maka kita akan bahas pada bab ini. Di antara isim yang selalu mendapatkan hukum nasab adalah yang pertama, maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi adalah objek dari suatu perbuatan. Objek atau penderita dari suatu perbuatan. Contoh pada kalimat qara'a aliyun al-kitaba. Qara'a aliyun al-kitaba. Ali telah membaca buku. Kata qara'a adalah fi'il madhi yang mabni alal fath. Mabni alal fathi. Dan sebagaimana telah kita pelajari sebelumnya, bahwasanya semua fi'il madhi pasti mabni. Lalu kata aliyun. Aliyun dalam kalimat ini adalah fa'il atau subjek yang mendapatkan hukum rafa'.
karena setiap fa'il pasti rafa. Dan alamat rafa'nya adalah dhammah. Jadi aliyun fa'ilun marfu'un. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Lalu al-kitabah. Qara'a aliyun al-kitabah. Al-kitabah dalam kalimat ini berposisi sebagai maf'ulun bihi atau objek. Dan maf'ulun bihi pasti mendapatkan hukum nasab. Dan alamat nasabnya pada contoh ini adalah fathah. Qara'a aliyun al-kitabah. Al-kitabah maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Al-kitabah maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Maf'ulun bihi atau objek yang mendapatkan hukum nasab karena dia mu'rab disebut mansub dan alamat nasabnya adalah fathah. Qara'a aliyun al-kitabah. Aliyun rafa' dengan dhammah karena subjek, karena dia adalah fa'il. Adapun al-kitabah nasab dengan fathah karena dia adalah objek atau maf'ulun bihi. Contoh yang lain. Yaktubu Muhammadun ad-darsa. Yaktubu Muhammadun ad-darsa. Muhammad sedang menulis pelajaran. Muhammad sedang menulis pelajaran. Yaktubu dalam contoh ini adalah fi'il mudhari yang marfu'. Fi'il mudhari yang marfu' dan alamat rafa'nya dhammah. Lalu Muhammadun dia adalah subjek. Dia fa'il yang marfu'. Wa alamat raf'ihi dhammah. Dia fa'il yang marfu' dan alamat rafa'nya adalah dhammah. Kemudian ad-darsa. Ad-darsa maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Yaktubu Muhammadun ad-darsa. Yaktubu fi'il mudhari, Muhammadun fa'il yang marfu', ad-darsa maf'ulun bihi mansub. Itu yang pertama, maf'ulun bihi. Kemudian yang kedua, di antara isim yang pasti mendapatkan hukum nasab adalah maf'ulun fihi, yaitu keterangan waktu atau keterangan tempat terjadinya suatu perbuatan. Keterangan waktu atau tempat terjadinya suatu perbuatan. Nama lain dari maf'ulun fihi adalah dzarfu zaman untuk keterangan waktu dan dzarfu makan untuk keterangan tempat. Dan perlu dicatat bahwa maf'ulun fihi bukan sekedar kata yang bermakna waktu atau tempat. Akan tetapi kata tersebut menunjukkan keterangan dari suatu perbuatan. Menunjukkan keterangan waktu atau tempat terjadinya suatu perbuatan. Contoh, qara'a aliyun al-kitaba lailan. Ali telah membaca buku di waktu malam atau pada waktu malam. Nah, lailan artinya malam atau pada waktu malam. Maka kata lailan adalah maf'ulun fihi. Maf'ulun fihi yang mansub. Kenapa? Karena dia memberikan keterangan waktu kapan Ali membaca buku. Waktu Ali membaca buku. Nah, maka kata lailan adalah maf'ulun fihi atau dzarfu zaman yang mansub dan alamat nasabnya adalah fathah. Lailan maf'ulun fihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Maf'ulun fihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Contoh lain, yaktubu Muhammadun ad-darsa amamal masjidi. Yaktubu Muhammadun ad-darsa amamal masjidi. Muhammad sedang menulis pelajaran di depan masjid. Amamal masjid. Kata amama atau di depan adalah maf'ulun fihi yang mansub atau dzarfu makan yang mansub dan alamat nasabnya adalah fathah. Amama maf'ulun fihi mansubun wa alamatu nasbihil fathah. Maf'ulun fihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Lalu dzarfu makan ini yaitu amama mudhaf kepada kata masjid. Bersandar kepada kata masjid.
Sehingga kata masjid adalah kata yang disandari, yang diistilahkan dengan mudhafun ilaih. Yang sandar mudhaf, yang disandari mudhafun ilaih. Dan dia pasti mendapatkan hukum jar. Dan alamat jarnya adalah kasrah. Pembahasan seputar mudhaf dan mudhafun ilaihi ini, atau pembahasan tentang penyandaran ini, akan dibahas pada bab kata-kata yang majrur. Yaktubu Muhammadun ad-darsa amamal masjidi. Muhammad sedang menulis pelajaran di depan masjid. Kemudian berikutnya, kata yang pasti mendapatkan hukum nasab adalah maf'ulun li ajlih. Disebut juga dengan istilah maf'ulun lahu. Maf'ulun li ajlih atau maf'ulun lahu. Maf'ulun li ajlih adalah motif atau sebab dilakukannya suatu perbuatan. Misalnya, akala aliyun al-khubza ju'an. Akala, makan. Aliyun, ali. Al-khubza, roti. Ju', lapar. Akala aliyun al-khubza ju'an. Ali memakan roti itu karena lapar. Ali memakan roti itu karena lapar. Maka sebab atau motif Ali memakan roti adalah karena dia lapar. Maka kata lapar merupakan maf'ulun li ajlih yang mansub. Makanya di sini disebut ju'an. Ju'an bukan ju'un, bukan ju'in. Karena dia menempati posisi maf'ul li ajlih atau motif dari suatu kata kerja. Dia adalah motif Ali memakan roti tersebut. Akala Aliyun al-khubza ju'an. Akala fi'il madhi mabni 'alal fathi, aliyun fa'il marfu' wa 'alamat raf'ihi ad-dhammah, al-khubza maf'ulun bihi mansub dan alamat nasabnya adalah fathah, ju'an maf'ulun li ajlihi mansub, ju'an maf'ulun li ajlihi mansub wa 'alamatu nasbihi fathah. Contoh berikutnya pada kalimat taraktuhu hayaan. Taraktuhu hayaan. Saya meninggalkannya karena malu. Saya meninggalkannya karena malu. Taroka meninggalkan, lalu domir tu artinya saya, domir hu artinya dia atau nya. Taroka merupakan fi'il madhi yang mabni. Dan ini kita sudah sebutkan bahwasanya setiap fi'il madhi pasti mabni. Lalu kata ganti atau domir tu yang berarti saya merupakan fa'il fi mahalli raf'in. Nah, yang menjadi subjek atau fa'il pada kalimat ini adalah domir tu. Tu, domirun muttasilun mabniun 'ala dhamm, domir muttasil yang tetap pada harokat dhamma, mabniun 'ala dhamm fi mahalli raf'in. Sebagai fa'il, fi mahalli raf'in fa'il. Adapun domirhu, taraktuhu, domirhu yang artinya dia atau nya adalah maf'ulun bihi atau objek fi mahalli nasbin. Jadi hu merupakan domir muttasil mabni 'ala dhamm fi mahalli nasbin, pada posisi nasab, fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Lalu kata hayaan. Hayaan malu, karena malu. Nah, merupakan maf'ulun li ajlihi yang mansub. Maf'ulun li ajlih mansub dan alamat nasabnya fathah. Maf'ulun li ajlihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Contoh lain, kata zurtu ummi syauqan laha. Zurtu ummi syauqan laha. Aku mengunjungi ibuku karena rindu kepadanya. Maka kata syauqan atau rindu di sini adalah motif saya mengunjungi ibu. Maka dia merupakan maf'ulun li ajlih. Maf'ulun li ajlih. Zurtu ummi syauqan laha. Aku mengunjungi ibuku karena rindu kepadanya. Dan perlu dicatat bahwa maf'ulun li ajlih selalu menggunakan masdar. Selalu menggunakan masdar. Ikhwan dan akhwat sekalian, a'azzani Allahu ayyakum. Itu tadi beberapa posisi isim yang pasti mendapatkan hukum nasab, mansub jika mu'rab, dan fi mahalli nasbin jika mabni.
yaitu maf'ulun bihi atau objek dari suatu perbuatan, kemudian maf'ulun fihi, yaitu keterangan waktu atau keterangan tempat dari suatu perbuatan, dan yang terakhir adalah maf'ulun li ajlih, motif dari suatu perbuatan. Qara'a Aliyun al-kitaba lailan raja'al fawaidi. Ali membaca buku itu di malam hari karena mengharapkan faidah-faidah. Qara'a fi'il madhi, Aliyun fa'il yang marfu', alamat rafa'nya dhammah, al-kitaba maf'ulun bihi mansub, alamat nasabnya fathah, lailan dzarfu zaman atau maf'ulun fihi mansub, alamat nasabnya fathah, raja'a maf'ulun li ajlihi mansub, alamat nasabnya fathah, dan dia sandar kepada kata al-fawaidi. Ikhwan dan akhwat sekalian, azanillahu wa iyyakum, itu pembahasan kita pada hari ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.